Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sekarang Bapak akan memulai kembali video pembelajaran di tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Ya, bagaimana keadaan kalian di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Oke, baik kita langsung mulai saja ke materinya. Nah, kemarin kan Bapak memberikan tugas tentang Pancasila dan pengamalannya. Nah, sekarang Bapak akan membahas di video ini supaya kalian lebih paham lagi. Baik. Nah, kita lihat. Ini, lambang bintang ini adalah lambang Pancasila keberapa? Coba. Ini adalah lambang Pancasila ke-1. Bunyinya seperti apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia harus sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah, adapun contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila ke-1 adalah, nah ini contohnya dari Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang pertama ini berdoa sebelum makan. Kan setiap agama pasti dianjurkan untuk berdoa sebelum melakukan sesuatu di agama manapun. Ini termasuk pengamalan Pancasila pertama, karena Pancasila pertama kita adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti kita mempercayai adanya Tuhan. 2. Melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Karena di Indonesia ini terdiri dari beberapa suku, dari beberapa agama, dari beberapa kepercayaan. Kemarin juga kita sudah sempat bahas agama-agama yang diakui di Indonesia. Oke. Yang ketiga, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Nah, ini juga penting dalam pengamalan Pancasila pertama. Kita di Indonesia ini terdiri dari beberapa agama. Salah satunya ada Islam, Kristen, ada Konghucu, ada Hindu, ada Buddha. Nah, ini semua adalah agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, kita walaupun beda agama, beda kepercayaan, tapi kita menghormatinya. Bagaimana menghormatinya ketika ada yang melakukan ritual agama? Nah, kita misalnya berbeda agama, kita menghormati, tidak mengganggunya. Seperti itu contohnya. Baik, sampai sini sudah paham ya? Kita next ya. Nah, ini adalah contoh kalimat ajakan dalam pengamalan sila ke-1. Nah, kemarin juga ada di soal ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan lagi nih contoh kalimat ajakan. Kita juga sempat pernah membahas tentang kalimat ajakan ya, pernah ada tugas juga. Nah, seperti ini. Pada hari Minggu, Albert pergi ke gereja dengan keluarganya. Namun, mobil ayah Albert sedang rusak. Udin yang baru pulang dari masjid sehabis sholat duha menawarkan untuk menggunakan mobil ayahnya. Albert, mari aku dan ayahku antar dengan mobilku. Nah, Albert menjawab, baik, terima kasih Udin. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk toleransi antara umat beragama. Walaupun Udin adalah agama Islam, kan dia habis dari masjid. Albert mau pergi ke gereja, ternyata mobil ayahnya rusak. Nah, Albert ternyata ditolong Udin menggunakan mobil ayahnya, dan ayah Udin mengantarkan Albert ke gereja. Nah, ini adalah contoh cerita dan kalimat tentang toleransi. Dan sekarang kita cari mana kalimat ajakannya coba. Kemarin ciri-ciri kalimat ajakan apa ya? Nah, salah satunya adalah di akhir kalimat ada tanda seru seperti ini, lihat. Nah, kebalik ya. Nah, ini Albert, mari aku dan ayahku antar dengan mobilku. Nah, ini contoh kalimat ajakan. Baik, kita lanjut lagi, next. Nah, ini adalah gambar rantai yang melingkar. Ini melambangkan
persatuan juga, melambangkan kekuatan, melambangkan di sini ada rantai yang bulat dan ada rantai yang kotak. Ini melambangkan pria dan wanita. Nah, kita lihat. Oh ya, sebelum itu kita coba baca Pancasila kedua. Apa yo? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, salah satunya pengamalannya apa? Berbagi dengan teman, memberikan sumbangan kepada korban bencana alam, menolong teman yang jatuh, menjaga alam sekitar beserta lingkungannya. Nah, ini adalah contoh-contoh pengamalan Pancasila kedua. Nah, kita lanjut. Ini contoh kalimat ajakan dalam pengamalan sila kedua. Coba simak ya ceritanya. Albert dan Udin sedang berjalan di samping sekolah. Udin melihat ada sampah berserakan dan menghambat aliran selokan. Oh, sorry. Ini selokan ya, bukan sekolah. Bapak ulang kembali ya. Albert dan Udin sedang berjalan di samping selokan. Udin melihat ada sampah berserakan dan menghambat aliran air selokan. Lalu Udin mengajak Albert untuk membersihkannya. Albert, mari kita bersihkan sampah yang menghambat aliran selokan. Lalu Albert mengambil sampah dan memindahkannya ke tempat sampah. Nah, jadi ini peduli terhadap lingkungan juga termasuk dalam pengamalan Pancasila kedua. Nah, ini kan Udin mengajak Albert untuk membersihkan sampah yang berserakan di aliran. Karena akan berpengaruh terhadap lingkungan nantinya. Nanti bisa banjir, akan merugikan manusia juga. Nah, ini yang dinamakan pengamalan Pancasila kedua. Sekarang kita cari mana kalimat yang mengajak, kalimat ajakan. Nah, ini perhatikan. Albert, mari kita bersihkan sampah yang menghambat aliran selokan. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Nah, ini di sila ketiga. Lambangnya nih. Pohon beringin. Pancasila ketiga apa? Persatuan. Persatuan apa? Persatuan Indonesia. Nah, ini adalah contoh pengamalan sila ketiga. Tidak memilih teman. Mencintai produk buatan Indonesia, melaksanakan upacara bendera dengan tertib, melakukan gotong royong. Oke, next. Contoh kalimat ajakan dalam pengamalan sila ketiga. Udin dan Albert mengajak Mia dan Resti untuk pergi ke rumah Pak Umar yang akan melakukan acara pengajian nanti malam. Mia, Resti, ayo ikut kami untuk membantu Pak Umar menyiapkan acara pengajian nanti malam, kata Udin. Wah, aku senang sekali bisa ikut membantu Pak Umar menyiapkan, kata Mia. Kita berangkat sekarang, kata Resti. Nah, ini adalah contoh cerita dalam bentuk pengamalan Pancasila ketiga. Ini adalah kalimat ajakan untuk melakukan gotong royong di rumah Pak Umar. Mana kalimat ajakannya? Kalimat ajakannya ini. Mia, Resti, ayo ikut kami untuk membantu Pak Umar menyiapkan acara pengajian nanti malam. Ini adalah contoh kalimat ajakannya. Sampai sini sudah paham ya? Kita next lagi. Nah, ini adalah lambang Pancasila keempat. Nah, pengamalan Pancasila keempat apa aja nih? Contohnya, 1. Menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. 2. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. 3. Menyampaikan pendapat dengan sopan. Next ya. Contoh kalimat ajakan dalam pengamalan sila keempat. Nah,
Kalian perhatikan lagi ceritanya. Terlihat ramai di pos dekat rumah Pak RT. Udin dan Albert menghampiri dan ternyata sedang ada rapat untuk membahas kebersihan lingkungan. Pak RT mengajak dan menanggapi pendapat Pak Umar yang menyarankan agar sampah di lingkungan dibersihkan dengan cara dibakar. Namun, Pak RT berpendapat agar sampah jangan dibakar karena akan menimbulkan polusi udara. Maaf Pak Umar, sebaiknya mari kita sampah lingkungan kita daur ulang agar lebih produktif, kata Pak RT. Nah, ini adalah salah satu bentuk cerita dalam pengamalan sila keempat, yaitu bermusyawarah dan saling menerima pendapat, dan dengan berbicara sopan juga menyampaikan pendapatnya. Contoh kalimat ajakannya mana? Nah, ini contoh kalimat ajakannya. Maaf Pak Umar, sebaiknya mari sampah di lingkungan kita daur ulang agar lebih produktif. Nah, ini Pak RT menyampaikan tanggapan terhadap Pak Umar dengan cara yang sopan. Nah, ini salah satu manfaat musyawarah atau diskusi. Sampai sini paham ya? Lanjut. Nah, ini adalah lambang Pancasila kelima. Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar padi dan kapas. Mana yang padi? Ini padi. Ini kapas. Nah, kita lihat contoh pengamalan sila kelima. Yang pertama, bersikap adil. Yang kedua, menghargai hasil karya orang lain. Yang ketiga, saling memakmurkan. Baik, kita next. Nah, contoh kalimat ajakan dalam pengamalan sila kelima. Perhatikan ya ceritanya ya. Di taman dekat rumah Udin, terlihat Albert sedang melukis pemandangan sekitar. Dan Udin menghampiri. Wah, bagus sekali gambar kamu, Albert, kata Udin. Terima kasih, Udin, kata Albert. Udin mengajak untuk menawarkan hasil gambarnya dipajang di balai warga. Albert, bagaimana hasil gambar kamu dipajang di balai warga? Mari aku antar untuk memasang hasil karyanya kamu yang bagus, kata Udin. Baik, Din, kata Albert. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk cerita dalam pengamalan sila kelima karena Udin menghargai hasil karya Albert. Nah, mana kalimat ajakannya? Kalimat ajakannya ada di sini. Albert, bagaimana hasil gambar kamu dipajang di balai warga? Mari aku antar untuk memasang hasil karya kamu yang bagus. Nah, salah satu ciri kalimat ajakan kan ada tanda seru seperti kebalik dan biasanya ada kata ayo atau mari. Baik, anak-anak, semoga kalian paham ya dengan video pembelajaran ini. Nah, sekarang Bapak ingin memberi tugas kepada kalian. Kalian membuat cerita tentang pengamalan Pancasila. Bebas, pengamalan Pancasila 1 boleh, Pancasila 2 boleh, Pancasila 3, 4, dan 5. Pilih salah satu dari Pancasila 1 sampai Pancasila 5. Seperti contoh ini, kalian bikin cerita, lalu di dalam cerita tersebut harus ada kalimat ajakan seperti ini. Ya, kalian buat di buku tulis, lalu difoto. Nah, setelah itu kalian membacakan hasil cerita kalian, dikirim juga dalam bentuk video. Jadi ada dua ya tugasnya ya. Pertama, membuat cerita tentang pengamalan Pancasila bebas 1 sampai 5 dan di dalam ceritanya harus ada kalimat ajakan. Hasilnya ditulis di buku tulis, difoto, lalu setelah difoto kalian bacakanlah ceritanya, terus
dikirim dalam bentuk video. Baik, terima kasih. Semoga tetap semangat, tetap jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.